MotoGP diprediksi akan kembali ke era keemasan dengan dua pembalap ini. Popularitas MotoGP akan terus meningkat, diklaim berkat dua bintang saat ini. Jorge Lorenzo menilai MotoGP bisa mengalami booming popularitas, hampir menyamai era Valentino Rossi yang legendaris. Daya saing Marc Marquez dan Pedro Acosta dianggap sebagai alasannya. Marquez dan Acosta telah bersinar musim ini, dan keduanya diprediksi akan memimpin MotoGP dengan naik ke tim pabrikan dan jadi penantang gelar di masa depan. Segera setelah Marc kembali bertarung untuk meraih kemenangan, penonton MotoGP, termasuk Acosta di kategorinya, meningkat, kata Lorenzo seperti dikutip AS. Saya tidak akan memberitahu Anda bahwa dia berada di level yang sama dengan Valentino Rossi, tetapi memang benar bahwa sejauh ini dia adalah yang paling layak untuk media. Lorenzo menegaskan bahwa Marquez membuktikan pengaruhnya dengan memenangkan pertarungan untuk resmi Ducati 2025. Ia memprovokasi pihak pabrikan untuk berbalik arah setelah mengklaim tidak akan menerima motor pabrikan di tim Pramac. Dia telah memainkan kartunya dengan cara terbaik, kata Lorenzo. Dia telah memainkan kartunya dengan mengatakan di media, dan saya kira secara pribadi, bahwa dia tidak akan pergi ke Pramac, bahwa dia menginginkan warna merah. Ducati ketakutan. Satu-satunya pilihan yang mereka miliki untuk mempertahankan Marc Marquez adalah dengan memberinya kartu merah dan ancaman, jika Anda tidak memberi saya kartu merah, saya akan pergi, berdampak di kantor. Jelas bahwa rencana gigi lainnya dan Ducati adalah mempertahankan ketiganya, Jorge berbaju merah dan, jika memungkinkan, Marc di Pramac. Tapi Marc tidak punya rencana itu. Mantan pebalap Ducati Lorenzo menilai keputusan pabrikan untuk merekrut Marquez, dan kehilangan Jorge Martin dan Enea Bastianini dalam prosesnya. Saya pikir hasilnya, meski para pebalap sendiri menyangkalnya, sangatlah penting, kata Lorenzo. Jika Jorge Martin memenangkan hampir semua balapan, saya pikir dia akan berada di zona merah sekarang, meski harus berjuang untuk masa depan itu bersama Marquez. Memang benar dia masih menjadi yang pertama di kejuaraan dunia, tapi Marc, dengan YP23, adalah satu-satunya yang mendekati tahun 2024. Dan itu adalah Marc Marquez. Oleh karena itu, Claudio Domenicali, dengan tekanan yang diberikan Marc, lebih memilih mengamankan Marquez daripada Martin. Sesederhana itu. Ducati melihat bahwa dia sudah berusia 32 tahun, bahwa dia mungkin masih memiliki 2 hingga 4 tahun lagi, dan bisa pensiun dengan seragam merah, menjadi pebalap pabrikan tersebut. Tanpa memperhitungkan secara jelas hasil yang bisa dia berikan. Di sisi lain, Presiden FIM pastikan Honda dan Yamaha tak tinggalkan MotoGP. Kedua pabrikan yang tersisa, Honda dan Yamaha saat ini sama-sama sedang menghadapi situasi sulit mereka di MotoGP. Keduanya mendapat konsesi sebagai bentuk bantuan dari pengelola kejuaraan, dengan tujuan dapat mengejar ketertinggal dari pabrikan Eropa. Di tengah kondisi sulit saat ini, apakah mungkin Honda atau Yamaha akan meninggalkan MotoGP? Pabrikan Jepang lainnya, Suzuki telah meninggalkan MotoGP beberapa waktu lalu. Suzuki telah membuat pilihan tersebut 2 tahun lalu, namun tidak ada kekhawatiran bahwa pabrikan Jepang lainnya akan mengikuti jalur tersebut, kata Presiden FIM, Jorge Viegas dalam wawancara dengan MOE Magazine. Terlebih lagi, tidak semua orang, bahkan di Suzuki sendiri, yakin untuk meninggalkan MotoGP dan bukan berarti kita tidak akan melihat pabrikan itu lagi, sambungnya. Karena itu Viegas yakin Honda dan Yamaha, walau sedang krisis, akan bangkit dan tetap bertahan di MotoGP. Dampak langsung permainan kekuatan antara Ducati MotoGP dan Marquez. Dalam sebuah langkah besar, Ducati menarik keputusannya untuk mempromosikan Jorge Martin ke tim pabrikan MotoGP untuk 2025 dan memilih Marc Marquez, usai pertunjukan kekuatan luar biasa dari sang juara dunia 8 kali. Inilah biaya yang harus ditanggung Ducati dan apa artinya ke depan. Hanya dalam waktu 4 hari, Marc Marquez membuat Ducati bertekuk lutut. Hal ini membuat kesal juara dunia 2 kali Francesco Bagnaia dan tentu saja mentornya,
Valentino Rossi, dan melipat gandakan peluang Marc memenangi gelar juara dunia untuk membenarkan pilihan Ducati di depan Jorge Martin. Meskipun ada banyak orang di dalam paddock yang merasa bahwa pembalap Spanyol itu telah kehilangan pengaruhnya akibat cobaan yang dialaminya selama 4 tahun terakhir, dengan patah lengan yang parah di Jerez pada 2020, diikuti oleh daya saing Honda yang memudar. Langkah yang akan membuatnya mengenakan warna merah untuk 2 musim ke depan menegaskan bahwa ia tetap menjadi landasan kejuaraan. Marquez adalah produk yang sempurna jika memperhitungkan bahwa ia memadukan bahan-bahan yang ingin diproyeksikan oleh merek manapun kepada dunia. Di panggung barunya, di atas Ducati yang bahkan bukan spesifikasi terbaru, bersama Gresini, ia menunjukkan bahwa di atas lintasan kualitasnya masih sama seperti biasanya. Binatang yang kompetitif dengan kemampuan luar biasa. Selain itu, saat ia turun dari motor, tidak ada yang menjual kejuaraan dunia seperti Catalan. Ducati tidak dapat melewatkan kesempatan seperti itu dan memilihnya, bahkan jika itu berarti mengirimkan kebijakannya yang hati-hati untuk melatih talenta muda untuk naik. Cara-cara untuk melakukan serangan bukanlah yang terbaik jika mempertimbangkan perlakuan yang diberikan kepada Jorge Martin. Namun, Ducati menyerah pada sosok yang sangat dekat dengan Machiavelli, yang mengatakan bahwa tujuan menghalalkan segala cara. Akhirnya, perusahaan Borgo Panigale telah mengikat sang multi-juara dengan kontrak yang memiliki serangkaian implikasi yang memberikan gambaran tentang kekuatan 93. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak akan bergabung dengan bengkel resmi sampai tahun depan, perekrutannya sangat relevan sehingga pasti akan memiliki efek langsung yang bahkan dapat menentukan kampanye saat ini. Hanya dalam 4 hari, Marquez telah mampu membengkokkan keinginan para eksekutif Ducati, yang di dalam kepala mereka telah membayangkan sebuah strategi yang akan memungkinkan mereka untuk mempertahankannya dan Martin dengan mempromosikan yang terakhir dan menawarkan yang pertama sebuah motor untuk bekerja di Pramac. Di sisi lain, satu-satunya rencana yang berhasil dengan sempurna adalah rencana bocah asal Cervera itu, yang memaksa para petinggi tim yang telah memenangi 2 gelar terakhir untuk mengingkari janji yang telah mereka berikan kepada pemimpin klasemen saat ini, Martin. Setelah tantangan yang dilontarkan Marquez pada Kamis lalu saat dia secara terbuka menolak untuk bergabung dengan tim kedua merek tersebut. Pramac bukanlah pilihan bagi saya. Saya sangat tenang dengan masa depan saya, karena saya memiliki 3 opsi yang membuat saya merasa nyaman, ujarnya. Ketegasan pembalap Spanyol ini membuat para bos Ducati panik dengan kemungkinan dia bergabung dengan pabrikan rival, terutama Aprilia. Sejak CEO Ducati, Claudio Domenicali, tiba di Mugello pada hari Sabtu, prioritas perusahaan motor merah itu berubah secara radikal. Satu-satunya hal yang penting adalah mendapatkan tanda tangan Marquez, yang diumumkan pada Rabu pagi.